it. Legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the Oh my lord, oh my god, that girl, she train to go. Any hour, any minute, man, she down the road. black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do, I do. Hai, kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan siklus perusahaan manufaktur. Kami mengambil satu perusahaan, yaitu perusahaan Teh Capoci. Berikut penjelasannya, check it out! Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan baku dan kemudian mengeluarkan biaya lain untuk mengolahnya menjadi produk jadi untuk dijual. Siklus perusahaan manufaktur terbagi menjadi dua. Yang pertama sak etap, yang kedua sak EMKM. Perusahaan kami menggunakan sak etap. Di dalam sak etap terdapat arus kas dan perubahan modal. Siklus manufaktur menggunakan sak etap dimulai dari jurnal umum, kemudian buku besar, kemudian dilanjutkan dengan buku besar pembantu tetap, dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus 25%, kemudian neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian kertas kerja atau worksheet, kemudian harga pokok produksi, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, CALK, kemudian jurnal penutup, dan laporan neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama, harga pokok produksi. Dokumen sumbernya diambil dari neraca saldo. Akun-akun yang ada dalam harga pokok produksi yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan ada juga biaya produksi tidak langsung seperti biaya administrasi dan penjualan terkait produksi. Yang pertama, cara mencari pembelian bersih. Pembelian ditambah biaya angkut, dikurang retur pembelian, dikurang potongan pembelian. Rumus mencari harga pokok produksi, persediaan awal bahan baku, ditambah pembelian bersih, dikurang dengan persediaan akhir bahan baku. Jadi total harga pokok produksi di usaha yang kami analisis Rp3.239.396. Yang kedua, laporan laba rugi. Dokumen sumbernya dari neraca lajur. Yang pertama, laporan laba rugi ini bertujuan untuk mencari laba atau rugi dari sebuah perusahaan. Yang pertama kita nyari rugi kotornya. Rugi kotor didapat dari penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Penjualan bersih didapat dari penjualan dikurang retur penjualan, dikurang potongan penjualan, sama dengan penjualan bersih. Harga pokok penjualan didapat dari persediaan awal barang jadi, ditambah harga pokok produksi, dikurang persediaan akhir barang jadi. Maka rugi kotornya penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan sebesar Rp760.604. Kemudian rugi kotor dikurangi total beban-beban, dapat rugi komprehensif sama dengan Rp239.396. Karena di laporan laba rugi kami tidak terdapat beban-beban, maka rugi bersihnya minus Rp239.396.000. Karena perusahaan kami menggunakan sak etap, maka kami mempunyai laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal berisi modal awal dikurang penambahan modal. Penambahan modal didapat dari rugi bersih ditambah prive sama dengan penambahan modal. Maka modal akhir dari perusahaan kami Rp8.260.604. Laporan posisi keuangan memiliki dokumen sumber yaitu worksheet. Di dalam laporan posisi keuangan ini kita akan membalanskan akun harta dan juga utang serta modal. Yang pertama, harta lancar. Harta lancar memiliki nomor akun 11. Terdapat kas, perlengkapan, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Maka total harta lancarnya yaitu Rp2.383.000. Kemudian harta tetap memiliki nomor akun 12, berisi peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, mesin,
akumulasi penyusutan mesin, kendaraan, serta akumulasi penyusutan kendaraan. Maka total harta tetapnya yaitu 8.260.604. Itu sudah ditambahkan dengan total harta lancar. Kemudian utang dan modal. Utang dan modal berisi utang jangka pendek dan utang jangka panjang, serta modal awal ayu yang sudah terdapat di perubahan modal tersebut. Maka total utang serta modalnya yaitu 8.260.604. Balance dengan total harta. Kemudian ada laporan arus kas. Karena kami menggunakan sak etap, maka kami juga memiliki laporan arus kas. Laporan arus kas ini terbagi menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas inventasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasional berisi seluruh kas dari penerimaan dari penjualan, maka totalnya yaitu 4 juta. Kemudian ada arus kas keluar, yaitu seluruh pengeluaran untuk pembelian serta gaji, maka totalnya yaitu 4.017.000. Kemudian total arus kas masuk dikurang total arus kas keluar, yaitu total kas dari aktivitas operasional yaitu minus 17.000. Kemudian akan dikurangi dengan arus kas awal sebesar 2 juta, maka arus kas akhirnya yaitu 1.983.000, sama dengan arus kas yang ada di awal. Balance dengan kas yang ada di laporan posisi keuangan. Kemudian catatan atas laporan keuangan yang terjadi pada bulan Februari 2024. Catatan akhir dalam laporan keuangan merupakan bagian yang berisikan informasi tambahan dan penjelasan yang mendetail tentang pos-pos tertentu laporan keuangan. Yang pertama, di dalamnya ada informasi umum yang berisikan tentang tahun atau tanggal, alamat, serta pemilik dari perusahaan tersebut. Yang kedua, ada ikhtisar kebijakan akuntansi, berisikan yang pertama, dasar penyajian laporan keuangan, yang itu di dalamnya ada laporan-laporan yang merupakan bagian dari PSAK etap. Yang pertama ada laporan harga pokok produksi, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas. Yang pertama ada kas. Kas merupakan seluruh aktiva lancar dengan aktiva tetap yang ada di dalam usaha tersebut. Kemudian yang kedua, perlengkapan. Berisi tentang barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan Teh Cap Poci. Ada persediaan bahan baku dengan persediaan bahan penolong. Yang ketiga, peralatan, yaitu seluruh peralatan-peralatan yang ada di dalam perusahaan tersebut, termasuk juga penyusutan di dalam peralatan tersebut menggunakan metode garis lurus. Keempat, penjualan. Penjualan ini berisikan penjualan secara kredit ataupun secara tunai. Yang kelima, modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Keenam, ada beban, yaitu seluruh beban-beban yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, sumber estimasi risiko dan ketidakpastian. Sumber estimasi yaitu penyusutan, alokasi piutang tak tertagih, serta penjualan. Yang B, risiko, yaitu seluruh risiko-risiko yang akan dialami oleh perusahaan tersebut di dalam bulan-bulan yang akan dijalaninya. Yang ketiga, ketidakpastian. Di dalam perusahaan, apa-apa saja yang merupakan tidak pasti, contohnya seperti cuaca. Jika hujan, maka konsumen berkurang, namun jika panas terik, maka konsumen akan meningkat. Jurnal penutup berisi ikhtisar produksi dari bahan baku, tambah pembelian, tambah upah tenaga kerja langsung, tambah biaya penyusutan peralatan pabrik, tambah biaya penyusutan mesin, tambah biaya penyusutan kendaraan pabrik. Senilai Rp3.239.396.
Ikhtisar produksi diambil dari biaya produksi senilai Rp3.239.396.000. Ikhtisar laba rugi diambil dari penjualan senilai Rp4.000.000. Ikhtisar laba rugi diambil dari beban gaji bagian penjualan senilai Rp1.000.000. Ikhtisar laba rugi diambil dari modal Nyonya Ayu dikurang Rp239.396.000. Jadi total jurnal penutup senilai Rp11.239.396.000. Neraca saldo setelah penutupan berisi kas, perlengkapan, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan pabrik, mesin, akumulasi penyusutan mesin, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan pabrik, utang usaha, modal Nyonya Ayu. Total dari neraca saldo setelah penutupan senilai Rp8.383.000. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga penjelasan kami dapat membantu teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Audio Jungle.